Ternak pun sama. Ketika saya mulai pelihara sapi, Bapak Ibu, pertama saya pelihara sapi 7 ekor. Dan rugi. Pakai kalkulator apapun deh rugi. Kalkulatornya pasti rusak, hang. Saya pelihara sapi itu rugi sampai suatu saat saya baru betul-betul untung pelihara sapi. Ternyata bukan dari sapi saya untung. Ternyata yang saya jual dari sapi itu cuman kencing sama kohe. Jadi tugas kita pelihara sapi apa dong? Bukan supaya makan. Supaya buang kencing sama buang kotoran. Sebentar. Kalau Bapak Ibu punya konsep begitu ringan atau tidak mikirnya? Kita seringkali hanya berfokus pada satu titik Bapak Ibu. Dan perubahan pertanian itulah yang harus kita lakukan. Ini real Bapak Ibu. Dari sapi 7 ekor ini saya bisa beli sapi 500 ekor. Dan itu saya buat ketika saya beli ini saya pakai agak heboh. Karena saya belinya dari 9 naga. Salah satu 9 naga. Saya bilang, apa yang saya tunjukkan ke mereka? Bukan berapa banyak uangmu, kamu bisa untung. Tapi kalau enggak tahu sistem, bangkrut kok. Yang besar-besar hari ini itu cuma gara-gara apa sih tahu Bapak Ibu? Memperbesar hutang. Usahanya bukan di situ yang sebenarnya, usahanya itu di bidang lain. Cuman utangnya aja ngeri itu. Begini, petani itu Bapak Ibu, kendala utama terbesar adalah harga murah. Jadi kendala petani itu ketika harga murah. Banyak orang selalu berasumsi ketika harga murah Bapak Ibu, mereka pasti rugi. Contoh nih, tanam tomat. Ketika pas panen bagus-bagusnya, harganya pas hancur-hancurnya. Betul ya? Biasanya dipanen atau tidak? Dibuang, ditinggal, betul kan? Sehingga hasilnya adalah pasti rugi. Nah, saya minta tolong. Salah satu konsep untuk mengubah konsep pertanian ini Bapak Ibu adalah ketika harga murah. Itulah waktu kita menabung. Ketika harga murah itu adalah waktu Bapak Ibu untuk menabung. Saya sering kali sampaikan di YouTube saya, pekerjaan saya Bapak Ibu, bisnis saya banyak yang rugi. Tetapi saya tambah besar. Antagonis enggak? Coba, pekerjaan saya, bisnis saya banyak yang rugi. Tetapi saya tambah besar. Perusahaannya tambah besar. Itu logis enggak kira-kira? Ini konsepnya itu dari sini. Sayur Bapak Ibu, setiap tahun dalam 12 bulan, itu hampir 6 bulan, itu harga murah. Harga bagus itu hanya 6 bulan. Nah, seringkali orang itu ketika harga murah tidak dipanen Bapak Ibu. Contoh nih, orang tanam wortel. Pas harga murah di traktor. Pada waktu cabai, harga murah dibiarkan sampai kering di pohon. Betul atau tidak kira-kira? Pernah lihat kejadian seperti itu? Tanam kangkung. Pada waktu tidak ada yang mau beli. Dibiarkan sampai tua. Nah, karena itu konsep inilah yang harus dirubah. Kalau Bapak Ibu mau berhasil, langkah pertama adalah mari berubah cara berpikir kita. Pada waktu harga murah,
menabung. Yang ditabung itu apa? Panenan kita. Diapakan Bapak Ibu? Masukkan drum kayak tadi. Simpen. Karena apa? Percayalah, pada waktunya ada harga mahal. Betul atau tidak? Pada waktunya orang tetap tanam butuh pupuk enggak? Ingat ya, konsep utama pupuk adalah pupuk jagung jadi pupuk jagung. Pupuk padi jadi pupuk padi. Pupuk sayur ya dipupuk dari sayur itu sendiri. Itu adalah konsep pupuk terbaik. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tahu ilmu tadi semua dan Bapak Ibu lakukan, sebenarnya itu adalah mesin pelipat gandaan uang. Saya ulangi ya, itu adalah mesin pelipat gandaan uang. Kenapa saya katakan itu mesin pelipat gandaan uang? Saya kasih contoh. Jual tomat Bapak Ibu, pernah enggak harga 20.000 atau 40.000? Hampir enggak ada. Enggak pernah kan? Paling banyak itu rata-rata ringnya antara 5.000 hingga 15 atau 10.000. Ini ringnya. Jual kangkung itu rata-rata ring tertinggi itu di level 10.000. Nah, pada waktu saya harga murah Bapak Ibu, saya olah semua jadi pupuk. Pada waktu saya olah jadi pupuk, pada waktunya itu juga akan habis dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Kalau tidak habis ya masih alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu pernah beli pupuk POC lah, anggap aja pupuk untuk daun atau pupuk untuk set PT buah gitu, pernah atau tidak? Berapa harganya? Rata-rata 40.000, 50.000. Sekarang saya minta maaf, pada waktu harga murah, itulah waktu kita jual 40.000. Walaupun melalui proses. Prosesnya adalah apa yang tadi Bapak Ibu praktekkan. Itulah yang membuat saya tidak pernah rugi di pertanian. Harga 3.000, 5.000 aja, anak-anak masih harus tanya saya itu, saya jual atau saya proses. Paham maksud saya di situ? Bapak Ibu tahu enggak tandon-tandon tadi itu apa isinya? Bukan pupuk, itu sayur busuk, wortel busuk, semua kita busukkan. Kenapa kok begitu? Pada waktunya itu akan berguna.